Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di segmen Dik Opini ya. Dimana segmen ini adalah segmen ketika saya ingin bertanya-tanya atau ingin berkomentar terhadap teman-teman saya atau terhadap kenyataan yang sedang terjadi. Nah, kali ini saya sudah ditemani oleh teman-teman saya ya. Dia itu adalah orang-orang hebat. Salah satunya mereka baru pulang dari pesantren. Ada yang dari pesantren, ya memang di Jawa Timur semua sih, cuma kotanya beda-beda. Nah, mereka semua itu selain memang dari pesantren, mereka juga pernah merantau tapi yang cukup membuat banyak pertanyaan dan pengalaman, terutama pengalaman pertama pergi untuk bekerja. Nah, sebelumnya mari kita sapa dulu tamu-tamu kita ya. Yang pertama ada Kak siapa? Makmurudin. Dan selanjutnya ada Maftuhin. Selanjutnya ada Jangan saya Willy Saputra. kakak yang paling gampang katanya. Sejagat raya. Tapi emang paling ganteng kok. Semua bohong. dari mana? Jadi mereka itu para bujangan ya, bujang-bujang yang Masya Allah katanya mau menikah tapi nggak tahu kapan. Semoga dipertemukan dengan orang yang baik. Amin. Dan semoga yang menonton podcast ini juga semuanya disegerakan menikah gitu. Amin. Nah, di kesempatan pertama paling kita mau bertanya-tanya dulu tentang pengalaman mereka awal-awal masuk kerja ya, dari lulus SMK. Ini mereka bertiga langsung masuk ke satu tempat kerja yang sama. Jadi ada kemungkinan mempunyai cerita yang sama, cuma divisinya berbeda. Entah di divisi tambal ban mungkin, atau mungkin divisi apa, mencari uang di tanah. Enggak, maksudnya dia itu kemarin bekerja di mana ya? Awal-awal BRC. Nah, pas waktu bulan puasa, sama seperti kita kali ini. Jadi di sini pas di bulan puasa kita pun akan bertanya-tanya tentang pekerjaan ketika mereka bekerja di bulan puasa. Nah, mungkin pertama kita mau bertanya dari siapa dulu yang mau menjawab? Mungkin enaknya dari Kak Willy dulu. Nah, Kak Willy dulu ya, dari kakak yang paling ganteng katanya. Konon katanya. Enggak, kata siapa? Kakak adik-adik kelas kita gitu. Para fan mungkin. Para fan ya. Dia itu fan-nya banyak sekali, walaupun Fan artis lokal gitu. lokal kandang ayam. Apa ayo. Ya kan kemarin pernah kerja di PRJ. Apa namanya ya? PRJ namanya? Pekan Raya Jakarta. Kemayoran. Ya, Kemayoran. Nah, waktu itu kan seleksi di sebelum puasa. Iya. Seleksi sebelum puasa, terus bekerja di bulan puasa. Dan itu kan baru pertama kali kerja, terus baru pertama kali merasakan puasa di kota orang. Dan Ramadan pun ketika selesai Ramadan, Syawalan, Idul Fitri harus di kota orang juga, dan meninggalkan keluarga tercinta, ayah dan ibu yang mungkin begitu berharga, yang mungkin di hari-hari ayah itu waktunya kita berkumpul dengan keluarga, tapi di hari itu kita malah pergi merantau di tanah seberang dan meninggalkan orang-orang tersayang gitu. Ya, jadi awal mulanya sebelum kita kelulusan kan emang ada salah satu dari guru kita. Ya. Nah, namanya Badrus Samsi, Pak Badrus. Kalau Pak Badrus menonton, hai, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, jadi dulu sebelum lulus kita ada beberapa informasi dari Pak Badrus ya. Nah, kebetulan ada lowongan di Jakarta. Nah, itu kan pas banget setelah kelulusan kita. Jadi beberapa hari setelah lulus kita langsung berangkat ke Jakarta. Itu berapa orang ya kemarin ya? 10 orang. Sekitar 10 orang. Yang dari SMK atau yang dari mana? Dari SMK. Dari SMK kita adalah angkatan ya, satu angkatan ada 10 orang, dan kebetulan kita bertiga
juga bareng waktu itu, kecuali Pak Moderator. Enggak. Ya saya enggak, walaupun saya angkatan saya enggak ikut ke Jakarta, saya cukup di rumah mendoakan Oh. mereka. Nah, jadi juga itu pengalaman kita merantau. Juga sebelum kita merantau juga pasti ada proses. Nah, prosesnya betul. itu juga agak lumayan lama, kita bolak-balik ke Cilacap kota. Nah, kita kan dari rumah untuk ke Cilacap kota kan memakan waktu, kalau nyampe ya adalah 1 jam, soalnya kan 70 kilometeran kalau nggak salah dari kotanya, dari Cilacap ke rumah Nyampe kita. 1 jam, bukannya hampir 1 jam lebih. Nah, kisaran Harus segitu ya. ya kisaran segitulah. Udah Nah, belum jadi kan masuk. dulu kita bolak-balik juga sih buat proses ke Jakartanya itu. Juga kita ada banyak teman dari satu anggota, bukan anggota, satu rombongan. Jadi dari satu rombongan dari Cilacap itu ada berapa ratus orang kalau nggak salah kemarin ya? 300 ya, ada 300 orang lah Dari 300-200 orang. ya. Yang dari 700 orang. Cilacap Itu dari ada Cilacap. segitu. Jadi kamu termasuk salah satu dari 700 orang itu. Benar. Masya Allah. Hebat sekali. Nah, alhamdulillah kan diseleksi juga, ada yang gagal, ada yang masuk. Nah, alhamdulillah dari SMK kita masuk semua waktu itu. Dari 10 orang atau berapa itu kita alhamdulillah masuk semua. Nah, dari situ kita merantau di Jakarta juga pas di bulan Ramadan. Masa Ya, rantaunya kurang beberapa hari lah waktu itu. kan targetnya emang bulan Ramadan emang harus kerja di sana, target Iya. dari PT. Kalau nggak salah itu min 3 hari atau 2 hari. 3 hari ya. Benar, dari 3 hari itu kita ke Jakarta bersama-sama dengan orang yang tentunya belum kita kenal. Apalagi pas kita merantau juga otomatis dari ratusan orang, ribuan orang juga kita nggak ada yang kenal cuma 1-2 orang. Nah, dari situ juga kita semua belajar kalau masih banyak di luar sana yang harus kita kenal, harus kita mungkin jaga silaturahminya gitu. Nah, dari situ juga kita ada tekanan batin juga sih, soalnya gimana ya, Tekan Iya, dipres karena kan- kayak gitu sama setrika. Apa yang kita bayangkan itu tidak sesuai. iya benar sekali. Ya pengalaman pertama bekerja pasti seperti itu. Di situ juga kan kita pas waktu lebaran kan bisa pulang, juga Oh, pasti bro. rindu sama keluarga. Pas puasa kita tuh kan sudah merencanakan mau sholat tarawih bareng. Nggak taunya kerjanya berbeda shift. Akhirnya nggak bisa sholat tarawih. Ada yang misalnya kerja malamnya ya kita nonton, terus ada yang malamnya kerja ya nggak sholat tarawih akhirnya. Jadi Ya, kan nggak mungkin- sholat tarawih bersama-sama gitu kan, Nggak sholat ada tarawih rencana ya. sholat tarawih bareng gitu. Dan mungkin yang nggak puasa ada. Ya banyak Pak. Banyak. Ya dari mungkin orang ketiga di sini. Ya. Banyak. Nah, kita lanjut ke Katuin dulu. Nah ini kan sama ya, satu Sama. cuma beda divisi ya. Beda. Nah, waktu itu kamu pas di PRC itu di bagian mananya, terus pekerjaannya jam apa? Alhamdulillah kebagian di shift 2. Iya, shift 3. Shift 3 berarti malam. Alhamdulillah ya dapat shift 3 sih. Awalnya sih ya agak nyesel gitu. Kecewa juga. Kan awalnya pengen bareng-bareng sama teman. Shift 1 atau shift 2 yang penting bareng. Malah dapat shift 3. Tapi alhamdulillah ya dapat shift 3 akhirnya kan bisa puasa lancar alhamdulillah. Nah, Malamnya kerja, siangnya molor. Nah, Itu jadi di situ hikmahnya. Jadi dia kerjanya sendiri, kalau yang lain kan yang bareng. ada yang bareng gitu. Saya ada beberapa anak yang bareng, dia juga ada beberapa anak sendiri ya, cuman di shift siang. Nah, dia itu sendiri di shift
shift malam. shift malam, jadi sendirian. Justru malah si Tuhini ini Kayak puasanya malah jadi lancar, soalnya yang lain kerja siang pada putus puasanya, dia yang puasanya lancar soalnya karena kerjanya malam waktu itu. Jadi kerjanya alhamdulillah tidur. nih. Alhamdulillah kayak apa ya? Tidur, Merasa paling beruntung dapat shift 3 tuh. Ya walaupun awal bulannya agak kecewa, alhamdulillah kan bisa puasa lancar, walaupun ya siangnya molor itu, pagi sampai sore molor. Ya alhamdulillah sih ya sholat, ya kadang ya tak ingat orang tidur. Ya, Ini jujur banget ini. ya pastinya kan dari setiap kejadian ada hikmahnya. Gitu. Hmm. Kita kan hanya ya kita sering apa ya, sebagai manusia itu sering bersuudon. Jadi kita belum tahu kejadiannya seperti apa, tapi kita sudah menilai hal buruknya. Jadi Iya. kayak kita itu suudon sama Tuhan kita gitu. Tapi kenyataannya ketika kita sudah menjalani, ya memang ya pahit dan buruk itu sudah satu kesatuan dari hidup. Tapi kan pasti ada yang baik juga. Kalau Iya. kita memang benar-benar mau apa yo mau mencari kebaikan dari setiap yang terjadi. Nah, kita lanjut dulu ke Kak Mamur. Ini pasti juga beda divisi lagi. Mungkin dia divisi di perbadukan mungkin ya, perpadangan. Ya kamu kemarin di divisi apa? Nah, Terus itu, Kak. ceritanya gimana? Kemarin itu di Hall E ya, di Hall E itu tempatnya kayak Makanan ya. makanan Hall. Hall E kayak tempat makanan Cina kayak gitulah, kayak hoka-hoka bento. Oh ya, Hong. Jadi pas puasa awal Kak, puasa saya paling rajin jujur paling rajin Awalnya. awal Tapi ada sombong-sombongnya nggak kira-kira Ya, rasanya? sedikit. Oh, sedikit ya. terus kesini oh teman-teman mau di restoran ya kayak Iya, ya iya. banyak biasa lah ya. Setan berbentuk manusia. Godaannya banyak ya. Banyak. Terus puasanya jujur ya Kak, puasa itu cuma 8 hari, terus puasanya lagi pas penutupan doang Kak. Tapi aku alhamdulillah full loh. Ya itu beda shift. Oh, beda shift ya. Shift saya sih ya. Terus pas herannya lagi ya kayak pas hari lebarannya, hari-harinya itu banyak yang nangis loh. Saya juga heran tuh. Salah satu teman-teman saya juga ada yang nangis loh. Mantap. Ya, nggak sebut merek lah ya. Sudah mana ya. Karena Jujur. banyak Jujur. orang-orang yang suka mabuk, yang bertato, suka bekerja keras. Kenapa kok pas hari lebaran itu kok menangis sih? Ternyata enggak, apa semua orang itu pasti punya hati nurani, pasti rindu sama keluarga. Makanya buruk orang gitu. pesan buat yang belum bekerja ya, masih kumpul sama keluarga ya, sayangilah keluarga. Belum tahu rasanya jauh dari keluarga, cari susahnya kayak apa. Apalagi Kalau yang itu sekolah gitu kan ya, jangan sia-siakan yang sekolahnya. sekolah. Itu kan Itu- masih dibiayain sama orang tua kan. Iya. Yang kuliah juga yang mungkin kuliah jauh ya harus terus semangat. dikirim-kirim gitu kan sama orang tua, di sana malah buat foya-foya maksud yang lain itu kan Apalagi buat kasihan orang maksiat. tua ya. Masa depannya masih jauh. Karena ya kenyataannya kerja nggak semudah yang kita bayangkan kan. Banyak sekali rintangan-rintangannya Yang ataupun kita harus lewati ya. ya. Terus selain itu mungkin ada lagi Kak ceritanya pas waktu di divisi apa itu yang susah, apa namanya apa itu susah banget ingat kok. Tadi Yang restoran. Oke, Oh iya, oke. restoran. yang sekarang ceritanya ada lagi sih kayak yang lucu. Saya kan kerjanya siang ya. Nah saya bahasanya mikir lah, membuat. Nah itu kok ketahuan sama pengawas. Saya pas itu yang makan siang sih pas puasa. Ketahuan sama pengawas. Alhamdulillah buka kasih. Oh kamu di sini ya, bukannya kamu kerja ya? Pak, kepala saya pusing, alasan saya gitu, pusing. Saya nggak terima alasan kamu ya. Pokoknya kamu saya panggil ntar ke HRD. Saya dipanggil ke HRD. Pekerjaan saya dari restoran dipindah ke Malki dan di situ panasnya Masya Allah lah. Oh ya karena kita selalu kadang menyanyikan kesempatan yang Nah, ada ya. Itulah manusia ya. Tapi waktu di restoran sama di tempat motor enakan mana di parkiran? Tetap di restoran ya. Soalnya adem Adem nggak panas. banyak es, banyak makanan. AC. Tapi kalau hikmahnya pas di parkiran bisa puasa nggak? Alhamdulillah Kak. Sama. Oh enggak, ya tambah parah ya. Ya, keren juga.
sih. Kirain di parkiran itu mau bertobat gitu ya karena sudah Enggak. banyak. Enggak, malah sangunya sangu air buat minum. Ya tapi ya manusiawi lah. Maksudnya awal-awal gitu ya di saat iman masih yang mungkin Iya, situasi kuat. masih labil sekali Masih kan. labil. Masih kaget. Masih kaget sekali. Oh, Terus- ternyata gini gitu. Nah ini kejadian-kejadian pas waktu bulan apa ini? Pas waktu malam Idul Adhanya, Idul Fitri itu kan. Fitri. Itu kan masih di sana. Itu yang dirasakan seperti apa baik mungkin dari ini kan pasti nggak satu mes kan, beda-beda kan. Satu nih. Tapi teman dekatnya kan beda-beda mungkin. Iya. Nah, pastinya juga punya teman-teman baru kan. Nah ini ceritanya baik dari kakak-kakak dan teman-teman yang dekat gitu waktu di situ pas waktu malam hari raya itu bagaimana? Dari Mas Willy dulu coba dijawab ini ceritanya. Jadi pertama tuh pasti ada rasa bingung. Bingungnya kenapa? Bingungnya itu mau ngabarin keluarga atau enggak. Soalnya emang bener ada yang kejadian dia nggak kuat buat nelfon orang tua di rumah. Tapi Karena rindu, pasti rindu sama orang tua. Tapi kan mungkin isi hati orang kan beda-beda. Iya. Jadi dia teh jadi Sunda. nggak apa-apa, yang penting masih bisa dipahami. Mau pakai ngapa kalau di situ Iya. nggak apa-apa sih. Jadi ada teman kami juga di situ yang mau nelpon orang tua dia nggak kuat, pasti nangis. Nah beda lagi sama saya. Kalau saya mah alhamdulillah nelpon orang tua walaupun nangis. Soalnya kenapa? Karena Kok tegar tadi. Tegar. karena Lebih ya tepatnya. Kuat-kuat no Lebaran. hatiku ya. lebaran pertama kita Kantor. jauh dari kerja. orang tua, nggak bisa bareng orang tua. Jujur waktu itu ya pasti semua orang sedih. Apalagi saya kan emang dari dulu nggak pernah jauh dari orang tua ya. Kalau main juga paling sehari. Kalau apa maksudnya kalau lagi main jauh juga pasti kalau nggak ada izin sama orang tua juga pasti kan nggak bisa gitu. Intinya nggak pernah jauh dari orang tua, emang dari kecil. Jadi dulu pas Ini kok jadi ngelang saya hawa-hawanya. enggak Nggak apa-apa sih. dulu Berbagi juga rasa sama teman itu lebih baik daripada dipendam sendiri. iya. Jujur saja waktu dulu yang nangis itu pertama orang tua saya. Daripada saya, orang tua saya dulu yang nangis. Padahal yang nangis juga bapak saya. Kalau saya sama bapak saya kan hubungan antara bapak sama anak ya Sangat dekat. enggak, Sama itu ya. masih dekat sama ibu ketimbang sama Ayah. ayah. Walaupun Soalnya- sesama laki-laki ya. Soalnya juga kan ada tuh pepatah kan kalau ayah pasti dekatnya sama anak perempuan. Nah, sebaliknya anak laki-laki dekatnya sama ibu. Pepatahnya kan begitu. Juga saya waktu itu heran. Kan saya belum tahu, belum pernah lihat orang tua saya, bapak saya nangis buat saya. Nah, jadi di situ juga saya bersyukur banget bisa tahu apa Ayah nangis. bapak saya nangis pas tahu kalau saya jauh dari dia. Jadi kelihatan yang nggak dekat itu kurang akrab, sebenarnya di dalam hati seorang ayah pasti tersirat hati yang sangat Hatinya sayang ya. untuk anaknya ya, otomatis. Jadi pesan buat kalian ya yang masih punya orang tua yang lengkap semasa mereka masih hidup, sayangilah walaupun mereka terlihat tidak sayang. Bukan tidak sayang, maksudnya agak cuek. Mungkin gini. Kan ada yang cara merawat anak orang tua itu kan beda-beda, ada yang Iya, manja, ada yang harus mandiri, ada yang tegas. Nah kayak gitu. Kalau bapak saya termasuk orang yang tegas, jarang manjain saya ya, jujur saja, karena bapak saya emang tegas. Jadi saya nggak pernah lihat bapak saya seolah-olah nangis buat saya. Jadi waktu itu seneng lah,
Tapi ikut nangis enggak? otomatis nangis. Bapak gua. Aduh, Tapi memang sih kalau kayak ayah memang ya sering gitu, maksudnya kadang memang kalau di rumah kayak ini ayah sebenarnya sayang nggak sih sama saya gitu. Iya. Kan bilang aku anaknya itu sih, saya anaknya apa bukan ya gitu kan. Kadang merasa heran ya. Iya, tapi memang ya yang namanya ya kadang mereka itu kayak lebih apa ya, ya mereka sayang sama kita, cuma mereka nggak punya apa ya, Tidak menunjukkan gitu. Sikapnya tidak yang menunjukkan. cuek Dia itu ya. nggak tahu bagaimana saya menunjukkan rasa sayang saya kepada anak. Bukan nggak bisa, tapi memang Bram, ini kamu bilangnya apa tadi emang? Tidak menunjukkan. Nah bu ya, bukan tidak menunjukkan, tapi dia itu bingung. Saya mau menunjukkan rasa sayang saya kepada anak itu harus bagaimana gitu. heeh. Karena kalau saya mati kejadian di situ bilang itu kedekatan anak sama orang tua, dan kenapa anak itu kalau ada masalah nggak pernah curhat kepada orang tua kita, malah kepada orang lain, karena satu, orang tua itu juga dia itu nggak mau mendekati anaknya, begitu pun anaknya, karena merasa mungkin orang tuanya cuek atau acuh atau gimana, jadi mereka merasa ketika saya curhat nanti gimana gitu, sebenarnya kejadiannya seperti itu. Makanya jadi kita lebih nyaman sama teman kita kadang untuk bercurhat, gitu pun yang sering terjadi itu kan sama anak perempuan, daripada curhat sama orang tua, lebih milih mungkin sama orang terdekatnya kan, Iya. laki-laki biasanya. Ya terus mungkin kalau mama setuin ini kakak tuin kelihatannya tegar sekali ya, dari muka-mukanya nggak ada rasa nangis. Walaupun yang sebenarnya ya sama. Sama ya, tapi ditutup-tutupnya ya. Ya harus tegar lah. Kan belajar kuat. Kuat Dikuatkan hatinya ya. Jujur ya, pas malam lebaran dia masih kerja. kan saya dapat shift malam, jadi ya saya masih kerja, masih jalan mondar-mandir ke sini. Terus saya ingat sama orang tua yang di rumah, ikut takbiran, lah kok bersembunyi, nangis. Terus akhirnya saya duduk menangis, tapi masih tetap aja nangis. Ya Allah Gusti, ya, ini rasanya ternyata jauh dari orang tua. Masya Allah. Ya walaupun sebenarnya sudah pernah jauh, tapi Sejauh buat ini. kali ini ya beda rasanya gitu loh. Ya kan juga, oh iya pertama kali lebaran jauh dari orang tua. Ya dari apa, dari ketenangan gitu, ya tenang, dari pulang, ya nggak mau cerita sama orang lain dah pokoknya. Oh nggak mau ya. Takutnya berikut sedih gitu. Oh, Saya juga nggak ngabarin orang tua gitu. ya nggak apa-apa kalau misalnya mau berbagi sedih itu baik, biar kita sama-sama merasakan sedihnya dan kita sama-sama merasakan kedekatan kita sebagai teman ya gitu. Jadi nggak ada jarak di antara kita. Nggak apa-apa, luapkan saja, tapi nanti ya jangan di sini, jangan sedih, kita tertawa. Kalau kita di depan orang itu ya tertawa saja gitu. Kelihatan tegar gitu. Iya, jadi biar ya kita sebagai hamba Allah itu kita itu selalu bahagia sudah ditakdir dunia ini gitu. Ya walaupun ya kata laki-laki ya, Ya. tapi tetap masih bisa nangis. Apalagi kalau ditinggalkan sama orang yang kita sayangi ya. Ya, Tinggal pas sayang hancur hatiku. Ya terus kalau kakak Mamur gimana waktu pas malam itu? pas malam takbir sih ya. Jungkir balik atau Iya. guling-guling? Kalau aku sih nggak nangis ya, cuman Ya, Sama ya, sedikit sih ya, pas sedih pasti ada ya. Tapi pas malam takbir kan sama Kak Willy ya, Kak rombongan ya, kita ke Kota Tua, jalan-jalan ke Kota Tua. Nah, di sana itu rame, alhamdulillah bisa sedikit menghibur juga. Iya Pak, bisa Walaupun- tenang. Walaupun di Kota Tua itu ya cuma ya jalan-jalan doang, nggak beli apa-apa ya, nggak, cuma lihat-lihat doang, Cuma lihat-lihat, cuma lihat doang. udah bahagia. Padahal dompet ya Ya ada, Ya, cuma nggak ada ada. isinya gitu ya. enggak. Oh, ada. Masa? Cuman ya Kerja udah sadar dong. Berarti Cuman- waktu itu uangnya ada pas waktu Ada. pas malam takbir. bahkan dompetnya ditepuk itu susah. Nah, Tapi masih merasakan kesedihan. nah itu uang itu bukan segalanya, itu pengalaman itu. Walaupun di tempat ramai ya, dia masih saja agak sedih gitu. Pasti keingat Berarti itu di hati masih ada lubangnya. masih. Alhamdulillah. Nah, itu kan mungkin pengalaman yang sangat berharga sekali ya. Kalian bisa merasakan
gimana sih lebaran jauh dari orang tua, dan ya sudah merasakan lah gimana beratnya ya gitu. Alhamdulillah. Dan mungkin bagi generasi kita selanjutnya itu akan mengalami hal seperti kalian semua ataupun saya, walaupun saya belum pernah merantau. Belum pernah ya. belum pernah atau enggak mau. Enggak lah. Belum Enggak. Nah, mungkin ada sedikit saran atau pesan buat mereka semua yang mau memulai dunia pekerjaan gitu kan, karena kan ya sekarang banyak anak malas sekolah inginnya kerja gitu, dan menurut saya itu sangat Hal yang terbalik apa ya? bukan hal apa ya, ya mungkin pas waktu kita kan sama juga, Sama. banyak orang yang cuma ya menurut kita kan kayak karena kita sudah merasakan loh, ternyata ketika kita di dunia kerja nggak langsung seenak yang kita Bayangkan pikirkan waktu sekolah gitu kan. pas di sekolah pengennya kerja, pas kerja pengennya cari Sekolah. ilmu. Mungkin pesan-pesannya atau kuncinya, baik pesan pertama dari waktu masih sekolah sampai mungkin pesan ketika sudah awal-awal mulai kerja biar bisa beradaptasi dengan pekerjaan itu gimana tip dan triknya gitu. Yang Kak Willy, pasti harus pandai-pandai bersyukur. ada besok. Soalnya kenapa? Banyak dari sekian orang yang tidak betah ya sama posisinya mereka yang dijalani sekarang. Misal kita lagi sekolah, kalau kita nggak bersyukur, otomatis kita malah sekolah. Kita rasanya pengen kerja, pengen bolos, pengen kerja biar dapat uang, terus kita bisa beli apa yang kita suka, bisa senang-senang. Nah itu pas sekolah. Nah sedangkan udah lulus terus kita sekolah, terus kita kerja, Ya. pas di kerja juga masih belum bisa bersyukur, kita akan kembali lagi kerja nggak enak, enakan sekolah. Jadi biar betah, kuncinya yaitu bersyukur. Harus ya. bersyukur apa yang sedang kita jalanin Ya, sekarang, itu sih. Terus Terus. patokin. harus kita hadapi ya. Kan ya, hadapi hari ini bukan hari esok. Menghadapi apa yang kita jalani sekarang ya harus kita hadapi. Udah. Gimana? Sudah. Kadang kan Cukup simpel apa, sekali banyak ya. yang berpikir ya, sekarang kan besok mau apa gitu, tapi pikiran udah kemana-mana, besok kemana, kedepannya kemana ya kan. Ya kenapa nggak mikirin yang besok terus kita hadapi gimana gitu kan banyak yang kayak gitu kan, punya pikiran kayak gitu. Terus Jadi ya harus kita pikir ya. Kalau menurut saya kayak untuk betah kerja ya Kak. ya kita terus jadi ketika anak itu masih sekolah, bagaimana sih sikap mereka ketika mau sekolah, bersikap menghadapi kehidupannya, begitupun ketika nanti mereka sudah bekerja bagaimana mempertahankan atau ya apa ya namanya, beradaptasi dengan dunia pekerjaan mereka biar bisa menghasilkan dan berhasil kayak gitu loh. Saya mengambil dari pengalaman saya sendiri ya Kak. Ya pengalaman yang buruknya jangan ditiru sih. Ya kalau Kalau pelajaran ya gitu. pas di sekolah itu kan biasa diatur aturan kayak nggak baju nggak masuk, terus nggak mau ikut aturan sekolah atau bolos atau apa. Besok kalau di tempat kerja itu bahkan lebih diatur sama atasan. Makanya biasakan jangan lawan sama guru, jangan ya ikutilah aturan yang ada yang masih ada di sekolah atau apa. Masalahnya besok kalau kerja itu aturannya itu lebih rumit lagi ya, banyak aturan lah. Belum diomelin, kalau guru kan ngomelinnya masih wajar, kalau bos kan udah sampai ke polo lah bahasa Jawa. Nah, Sampai jadi ke gini, hati gitu. ada pepatah juga, kata-kata dari atasan saya, dari atasan kita dulu yang masih saya ingat sampai sekarang. Kita aja dulu yang sekolah, kita bayar, kita masih domelin, kita masih diatur, padahal kita bayar. Apalagi kalau kita sudah kerja, kita yang dibayar, secara otomatis kita harus lebih nurut. Dan di situ juga kita akan mengalami
yang namanya tekanan itu sendiri deh kalau udah kerja. Kayak perasaan ini tekan terus tekanan batin akhirnya meludak. sakitnya masya Nah, Allah. jadi gitu. jika tekanan itu sudah semakin keras hanya air Meledak. mata lah yang Hanya air bisa mata. yang bisa menggambarkan dan Emosi. mewakilkan. Ya mungkin sekian dulu ya di podcast kali ini. Sebenarnya banyak sekali pembahasan yang ingin kita bahas. Cuma kalau kita teruskan kayaknya ini sampai pagi belum Sampai selesai. sahur. Jadi mungkin di segmen selanjutnya kita akan bahas yang lain dengan 1 dari 3 kita bahas satu-satu ya. Jadi ini kalau langsung semua ini banyak sekali kayaknya. Gak selesai gitu. Jadi kita meningkat waktu, kita tunggu di segmen Dikopini semuanya. Oh ya jangan lupa ini adalah segmen Dikopini edisi Ramadan. Mari kita semarakan Ramadan kali ini dengan amal ibadah dan yang penting jangan maksiat. Oke. Edisi Terima kasih. apa? Edisi apa? Dikopini edisi. Ramadan. Ya kolak dong ya, kolak dong. Aduh. Yang bareng, yang bareng. Oke. Nah, kembali lagi bersama saya di segmen Dikopini edisi Ramadan. Nah, mantap sekali. Edisi Asik. apa? Edisi apa? Ramadan. Oke, terima kasih. Sekian, terima kasih sudah menonton. Ambil hikmahnya saja dan jangan ambil keburukannya ya. Ya. Dan intinya dari podcast kita kali ini, kita itu harus bersyukur tentang apa yang sudah kita alami dan harus selalu berhusnuzon kepada Allah dan kepada apapun yang terjadi pada diri kita. Terus yang satu lagi, jangan tinggalkan sholat. Oke, ada tambahan mungkin kakak? Semoga puasa bulan ini penuh Penuh lancar. lancar. Emang kamu biasa M? Enggak kan banyak yang Oh, suka iya. ini. Banyak Penggoda setan berbentuk ya. manusia Iya. ya. Itu yang belakang. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.